Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan channel YouTube saya, Dorbiana. Kiranya firman yang boleh kami sampaikan dalam channel ini boleh lebih menyemangati, memberikan pengharapan dan semangat baru bagi saudara-saudara yang mendengarkannya. Mari kita subscribe, kita like, dan kita share kepada saudara-saudara kita yang lain, agar mereka juga mendapat bagian dari firman yang boleh kami sampaikan. Mari satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, urapi dan perkenankanlah hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran dan kuasa firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Dia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, dalam nats ini disebutkan bahwa kita berasal dari kebenaran. Kebenaran itu adalah Kristus. Eksistensinya sebagai kebenaran, sesungguhnya itulah yang menggerakkan dan membuat dirinya berinisiatif untuk memberi diri bagi dunia dan manusia. Tentu oleh inisiatif itulah yang menjadikan kita telah di pihak kebenaran. Dan itu bukan oleh usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesetiaan kita, tetapi hanya oleh kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Inilah pembelaan yang sempurna yang telah memenangkan kita di hadapan Tuhan, juga di hadapan dunia, serta hidup dengan segala bentuk tantangan yang ada di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika setiap orang sadar dan mengenal akan keberadaan Kristus yang telah menjadi kebenaran atas dirinya, dalam nats ini disebutkan menuduh kita, maka setiap orang tidak lagi menganggap dirinya menjadi pribadi yang tidak lagi berharga, pribadi yang lemah tak berdaya di mata Tuhan, terutama di hadapan dunia, dengan berbagai tantangan hidup yang seharusnya dimenangkan. Dan sesungguhnya telah dimenangkan oleh kebenaran itu, yaitu adalah Kristus Yesus. Kitab 1 Yohanes adalah surat pastoral yang ditujukan kepada jemaat gereja mula-mula, kurang lebih di pertengahan abad kedua. Mereka sedang mengalami tantangan, pergumulan yang cukup serius,
mereka diperhadapkan kepada kelompok antikristus yang menyebut dirinya kelompok docetisme. Docetisme berasal dari kata dokeo, yang artinya adalah samar, tidak kelihatan, seperti tidak sebenarnya. Mereka menolak inkarnasi Yesus dan mendasari ajarannya kepada intelektual atau gnostitisme, dan menyimpulkan serta menyebarkan doktrin palsu bahwa Yesus Kristus bukanlah Mesias, bukanlah anak Allah, tetapi dia adalah dokeo, hanya pribadi yang menyerupai, samar, dan tak dapat dibuktikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kondisi inilah yang membuat jemaat Tuhan gusar dan sebahagian terpaksa meninggalkan gereja ketika itu. Dalam keadaan inilah penulis kitab pastoral hendak menegakkan identitas, eksistensi, nilai mereka sebagai pribadi, sebagai gereja yang telah dibenarkan dengan sempurna oleh kebenaran di dalam Yesus Kristus. Mereka adalah anak-anak Allah yang telah disahkan oleh pembenaran di dalam Kristus Yesus. Anak-anak Allah yang telah diberi pintu kebebasan untuk meminta sesuatu apapun kepada Bapanya, termasuk meminta pertolongan atas pergumulan dan tantangan yang sedang mereka alami saat ini. Mereka adalah anak-anak Tuhan dalam Yesus Kristus yang menyimpan kepercayaan serta ketergantungan yang mutlak antara anak terhadap Bapa. Mereka adalah anak-anak Allah yang dijagai, dikuatkan oleh Sang Bapa dengan sempurna dan memenangkan mereka dalam setiap perkara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka adalah anak-anak Allah yang berkomitmen dan gemar melakukan kebaikan, bukan seperti nabi-nabi palsu yang terkesan hidup eksklusif, sombong, dan tidak memiliki kesejajaran antara kata dan perbuatan. Mereka adalah anak-anak Allah yang terpanggil untuk mewujudkan kebaikan kepada orang lain, terutama kepada anggota persekutuan. Dalam hal ini, penulis Yohanes hendak mengatakan, dalam hal tindakan kasih, perkataan, perbedaan yang tajam antara anak-anak Allah dan non-anak-anak Allah, atau mereka yang menyebut dirinya sebagai antikristus, haruslah lebih terlihat tajam, agar kebenaran tentang Kristus sebagai kebenaran nyata atas mereka. Dalam bahasa Batak disebut demikian, nasida akanaung tarjou tu hasitongan, naeng masaurdot hata dohot pabahenan. Jalaikon gabe tadi pangalaho ni si ihuton Kristus, sian naso si ihuton Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus Yesus, dalam ayat 24 disebut demikian. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan. Ada kata diam di sana. Kata diam berasal dari kata meno, yang artinya adalah patuh, stabil, dan senantiasa menjaga hubungan. Dalam hal mewujudkan eksistensi diam, sebenarnya setiap orang membutuhkan ketaatan, membutuhkan persekutuan yang teruji, cerdas, dan terlatih menjaga relasi. Dan selanjutnya, kita harus meyakini
bahwa Roh Allah akan memberi kebijaksanaan, memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi pengharapan, serta kemenangan dalam menghadapi berbagai perkara hidup. Sikap dan perilaku yang seperti inilah yang diharapkan penulis berlaku atas mereka, agar mereka tetap bertumbuh menjadi persekutuan yang teruji, solid, dan senantiasa siap serta piawai dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, terutama menghadapi kelompok antikristus yang gencar untuk menghancurkan persekutuan mereka. Terkadang senjata yang paling ampuh untuk memenangkannya adalah diam tetap bersama pemilik persekutuan itu, yaitu Kristus Yesus, lalu tetap setia dan tulus untuk menjalankan seluruh perintahnya. Fokus terhadap kepentingan dan pengembangan persekutuan secara internal, tentu tanpa kita lupa bahwa kita senantiasa juga diperhadapkan kepada tantangan yang bersifat eksternal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana kita bisa kuat menghadapi persoalan eksternal jika dari segi menghadapi persoalan yang bersifat internal kita tidak mampu? Nats atau khotbah ini diperuntukkan untuk Minggu Jubilate, Marolopolo, atau bersukacita senantiasa di dalam Kristus. Dan temanya adalah menuruti perintah Tuhan. Kristus yang telah membenarkan kita jauh melebihi akal pikiran intelektual kita. Ini bukan karena kebenaran dan kesetiaan kita. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, tidakkah kita patut untuk bersukacita? Dapatkah sukacita itu digantikan oleh sukacita yang ditawarkan oleh dunia ini? Dapatkah sukacita itu kita gantikan dengan sukacita yang kita dapatkan, dan itu bersifat sementara atau temporer? Alani marolopolo mahita dingolutta tarlumobi di jolo ni debata. Bukankah oleh kemurahannya kita menjadi terpanggil untuk bersekutu dengan dirinya, juga dengan sesama, dan gencar melakukan kebaikan kepada sesama, sebagaimana kita telah terlebih dahulu menerima darinya? Bukankah kita patut menerima kesempatan itu untuk melakukan perintahnya dengan setia, agar persekutuan kita indah dan menghasilkan buah? Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat bersekutu di dalam Kristus dan selamat memelihara dan menjalankan buah persekutuan kepada setiap sesama. Lakukanlah dengan sukacita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, Engkau telah menyempurnakan kami oleh belas kasih-Mu, oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuntun kami agar kami senantiasa bersekutu dengan Engkau, dengan sesama. Ajar dan bimbinglah kami agar menjadi pribadi penyampaian belas kasih-Mu kepada semua orang. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.